Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Melati dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang dengan nomor NIM 2014404105. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan dasar manusia menurut teori Abraham Maslow 1908 sampai 1970. Nah, sebelum saya menjelaskan teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala kebutuhan yang diperlukan manusia untuk memenuhi, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia meliputi dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan materi dan kebutuhan non-materi. Abraham Maslow merumuskan suatu teori tentang kebutuhan dasar manusia yang dapat digunakan oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Menurut teori ini, beberapa kebutuhan manusia tertentu lebih dasar daripada kebutuhan lainnya, sehingga kebutuhan harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Misalnya, seseorang lebih membutuhkan makan, minum dibandingkan memenuhi kebutuhan sosial maupun kebutuhan harga dirinya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan kebutuhan dasar manusia menurut teori Abraham Maslow. Nah, teori kebutuhan dasar manusia menurut teori Abraham Maslow ini diibaratkan dengan sebuah piramida, yang mana kebutuhan dasar yang paling dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu, kemudian baru yang kebutuhan dasar yang paling tinggi yang harus dipenuhi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu teori kebutuhan dasar manusia menurut teori Abraham Maslow 1908 sampai 1970. Nah, kebutuhan pertama yang harus dipenuhi menurut teori Abraham Maslow ini adalah kebutuhan fisiologis, yang mana menempati urutan yang paling dasar, dalam arti bahwa kebutuhan ini seseorang tidak akan memenuhi kebutuhan lainnya sebelum kebutuhan ini terpenuhi. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan primer yang menjadi syarat dasar bagi kelangsungan hidup manusia guna memelihara homeostasis tubuh. Kebutuhan fisiologis ini harus dipenuhi terlebih dahulu, jika tidak, maka akan berdampak pada kebutuhan lainnya. Kebutuhan fisiologis ini meliputi macam-macam kebutuhan seperti oksigen, cairan, nutrisi, temperatur, eliminasi, tempat tinggal, istirahat, tidur, dan seksual. Nah, selanjutnya ketika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, kebutuhan yang harus dipenuhi selanjutnya adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kebutuhan akan keselamatan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik maupun psikologis. Orang dewasa pada umumnya mampu memberikan keselamatan dan keamanan dibandingkan dengan anak maupun bayi. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, termal, dan bakteriologis. Kebutuhan akan keselamatan terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Selanjutnya, ketika kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya yang harus terpenuhi adalah kebutuhan cinta dan rasa dimiliki. Kebutuhan cinta dan rasa dimiliki maksudnya di sini adalah kebutuhan untuk berteman, bersahabat, dan bersama-sama dalam melakukan aktivitas. Kebutuhan dicintai dan dimiliki sangat penting, yang artinya bagi seseorang yang ingin mendapatkan sebuah pengakuan. Kebutuhan dicintai dan mencintai meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima serta kasih sayang, menjalani peran yang memuaskan, dan diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, perawat dalam melakukan asuhan keperawatan harus bekerja sama dengan keluarga untuk menyesuaikan rencana keperawatan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki yang sangat diperlukan pada seseorang saat mengalami sakit.
Nah, selanjutnya ketika kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan cinta dan rasa dimiliki telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya yang harus dipenuhi adalah kebutuhan harga diri. Manusia senantiasa membutuhkan perasaan untuk mendapatkan penghargaan dan dihargai oleh orang lain. Penghargaan terhadap diri sering merujuk pada penghormatan diri, pengakuan diri, kompetensi, percaya diri, dan kemerdekaan. Nah, untuk mencapai penghargaan diri, seseorang harus menghargai apa yang dilakukan dan apa yang telah dilakukannya, serta meyakini bahwa dirinya benar, dibutuhkan, dan berguna. Apalagi kebutuhan harga diri dan penghargaan diri orang lain tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa tidak berdaya dan merasa sangat rendah. Nah, beberapa contoh kebutuhan cinta dan dicintai. Jika kebutuhan akan dicinta atau keamanan tidak terpenuhi secara memuaskan, kebutuhan akan harga diri juga akan terancam. Nah, selanjutnya ketika kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan cinta dan rasa dimiliki, dan kebutuhan harga diri telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya yang harus terpenuhi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan paling tinggi menurut teori Abraham Maslow 1908 sampai 1970. Nah, apa sih aktualisasi diri ini? Aktualisasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri dan otonominya, serta bebas dari tekanan luar. Lebih dari itu, aktualisasi diri merupakan hasil dari kematangan diri. Abraham Maslow berdasarkan teorinya mengenal aktualisasi diri pada asumsi dasar bahwa manusia pada hakikatnya memiliki nilai intrinsik berupa sebuah kebaikan, sehingga manusia memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya. Nah, dalam proses perkembangan manusia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu pilihan untuk maju atau pilihan untuk mundur. Nah, pilihan-pilihan ini menentukan arah perjalanan hidup manusia, apakah mendekati kesuksesan atau menjauhi kesuksesan. Seseorang yang telah mencapai aktualisasi diri akan memiliki kepribadian yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Nah, itulah teori-teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow 1908 sampai 1970. Nah, kesimpulannya, teori ini diibaratkan dengan sebuah piramida yang mana kebutuhan dasarnya yang harus terlebih dahulu dipenuhi, kemudian baru kebutuhan yang paling tinggi yang harus terpenuhi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, itulah mungkin penjelasan saya tentang teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Maaf jika ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.